ketika kami datang ke mereka membawa nama ARMY, mereka dengan sangat antusias menyambut baik Om. Karena yang pertama mereka melihat bahwa sosok Pak Ardiansah Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini adalah malam terakhir untuk podcast yang menyangkut masalah ARMY. Ya, karena ya kita juga harus mengikuti aturan. Ntar dilapor-lapor lagi kita kan kalau tidak ikut laporan. Aturan. Tetapi ya biasalah dalam politik itu melapor itu biasa gitu. Yang penting apakah laporan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, itu kan keputusan daripada Bawaslu itu sendiri. Kita tidak bicara masalah itu. Malam ini Om mengundang dua tokoh pemuda yang selama ini ikut bersama dengan tim ARMY. Jadi anak-anak muda ini anak muda yang pertama kali Om anggap ikut di dalam perhelatan politik yang ada hubungannya dengan pilkada. Kalau pileg mungkin iya, ya kan. Nah, saya perkenalkan satu-satu. Asami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu janjinya terlalu lama. Sampai Om bosan nunggu nih, iya kan? Betul sekali. Tapi kan yang penting malam ini sudah hadir di tempat Om. Betul. Artinya janji itu sudah lunas. Betul sekali. Ya kan? Apalagi calon politisi nih. Amin. Masalahnya kalau calon politisi itu harus betul-betul menaati apa yang dijanjikan kepada orang. Betul sekali. Karena anak-anak muda kalau dari awal tidak bisa menepati janjinya, itu bahaya kalau terjun ke dunia politik. Itu bisa jadi habit. Kebiasaan berjanji tetapi tidak bisa memenuhi janjinya. Aduh, ceramah Om ini. Itulah kalau kita ini sudah kolonial, ketemu dengan anak-anak milenial, ya akhirnya kita ceramah. Nasihati ya bro. Padahal sesungguhnya anak-anak milenial sekarang itu lebih smart daripada kita orang-orang tua. Kelebihan orang tua itu hanya punya pengalaman sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua teman saya Willy. Siap Om. Willy Christian. Willy ini kader muda Partai Demokrat. Ya, betul sekali. Iya kan. Saya lihat juga mungkin baru periode ini bergabung. Ya, baru. Iya kan. Ya. Direkrut oleh teman-teman yang ada di Partai Demokrat. Ini sangat menggembirakan ya. Kalau anak-anak muda itu sudah mulai membuka matanya. Istilahnya tuh melek politik. Itu yang luar biasa sebenarnya. Karena bagaimanapun juga yang namanya politik itu kebijakan politik itu banyak mempengaruhi kehidupan kita. Betul sih. Salah satu contoh kebijakan tentang harga garam saja diatur oleh politik. Belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga orang-orang yang terjun ke dunia politik itu memang orang-orang yang siap untuk membijaksanai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Ini kan selama sosialisasi kemudian kampanye ini kan ikut terus sama Pak Ardiansah Sulaiman. Pengalaman apa yang bisa ditimba di situ? Terus untuk mengelilingi 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur ini, kabupaten yang luasnya hampir sama dengan Jawa Barat. Betul. Bisa disampaikan nggak ke teman-teman milenial, ke teman-teman Gen Z yang ada di Kabupaten Kutai Timur? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih ya Om ya. Udah mau mengundang kami perwakilan dari generasi milenial dan juga generasi Z ya Om ya. Jadi mana ini adalah sebuah momentum bagi anak muda gitu ya. Yang biasanya kita hanya sebatas sebagai subjek, tapi kali ini kita sebagai objek yang menentukan pemilih kita. Luar biasa. Yang dimana harapannya
sesuai dengan target Kuda Timur ke depan itu menuju tim hebat. Ya. Dan itu bisa diwujudkan dari Army itu sendiri, Om. Iya. Oke, langsung kita balik ke topik utamanya. Saya mengikuti kampanye bersama Bapak Ardiansa yang kurang lebih udah hampir 60 hari. 60 hari ya? Iya. 3 bulan ya? Iya, 2 bulan. Oh, 2 bulan? 2 bulan. Iya. Yang dimana puncaknya besok, yaitu kampanye Akbar. Kampanye Akbar. Sepanjang 18 kecamatan, itu sungguh luar biasa, begitu banyak pengalamannya. Yang dimana pengalamannya kita bertemu dengan berbagai macam suku, Ya. adat, budaya, dan juga berbagai macam etnis lainnya ataupun background lainnya. Yang dimana kita ketahui Kuda Timur ini mayoritas ternyata tidak hanya orang Kutai saja atau orang Dayak, tapi juga ada orang Jawa dan orang Bugis. Yang dimana itu sangat luar biasa ketika kita bertamu, ketika kita ketemu dengan mereka. Dan alhamdulillah hampir semua suku-suku itu mayoritas mendukung Army. Wih. Mendukung Army. Alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillah gitu. Iya. Kutai yang dimana suku asli Bapak Ardian sendiri Kutai, alhamdulillah mendukung Army. Iya. Jawa, FKBJ contohnya di Jakarta mendukung Army. Sulawesi Selatan, FKSS dari Pak Cono mendukung Army dan berbagai macam suku lainnya. Kalau pengalaman Om, ada salah satu desa yang saya paling ingat, yaitu namanya Desa Suren. Desa Suren itu Om nggak tahu tuh di kecamatan mana tuh? Kalau tidak salah antara kecamatan Karang atau Sanggaran ya. Oh. Ya, itu yang dimana ketika saya mengikuti agenda PIL 5, itu adalah kecamatan yang desa yang baru berdiri 18 tahun. Oh. Dan ketika kita mengunjungi desa tersebut, antusias masyarakatnya sangat luar biasa. Biasanya ketika penyambutan disambut hanya 1-2 tarian. Ini saking antusiasnya sampai 7 tarian. 7 tarian? Iya. Berbagai macam suku. Iya. Dan antusias masyarakat itu sangat luar biasa, yang dimana dia senang sekali bisa bertemu dengan Bapak calon bupati kita. Karena pertama kalinya desa tersebut berdiri bisa dikunjungin oleh salah satu pejabat dari pemerintah kita sendiri di bidang eksekutif contohnya. Seperti itu. Yang dimana ketika Bapak datang, dan itu juga momentum di hari raya ulang tahun Desa Suren ke 18 tahun. Sehingga ketika begitu senangnya warga masyarakat di sana, selain penyambutan, begitu banyak tarian dan harapannya terhadap bupati, yang dimana kalau kita lihat di desa tersebut ada ketimpangan, yang dimana jalan porosnya itu apakah jalan poros desa, ataukah jalan poros kabupaten, apakah jalan poros provinsi atau nasional, yang dimana alhamdulillah dapat terjawab oleh Bapak Bupati itu sendiri, sehingga ketika mendapatkan kunjungan tersebut dengan mendapatkan jawaban yang antusias dari Bapak Ardiansa dan juga perwakilan dewan yang hadir, kebetulan ada Pak Agus Riansa sama Pak Ardiansa sama Pak Set Umar, yang dimana hadir di lapangan juga menampung aspirasi masyarakat, yang dimana jawaban-jawaban dari aspirasi masyarakat tersebut dijawab, sehingga agen tersebut dengan ucap syukur mereka pun melakukan potong tumpeng bersama. Luar biasa ya. Iya, dan potong tumpeng ini dipotong oleh Bapak Ardiansa dan diberikan kepada salah satu tokoh masyarakat di sana. Yang dimana saya melihat begitu terharu sekali warga masyarakat Desa Suren, yang dimana bayangkan umur saya 24 tahun, desa itu 18 tahun baru pertama kali dikunjungi. 24 berarti desa itu dimekarkan ketika Asmi berusia 10 tahun. Ini luar biasa. Ini pengalaman menarik ini untuk generasi milenial untuk mengikuti pilkada ini. Betul. Karena banyak daerah yang bisa dikunjungi. Itu sama dengan Om dulu tuh. Kalau Om dulu kan, waduh kelilingnya ampun kita. Apalagi saat itu Pak Awam Faruk yang berpasangan dengan Pak Isran, infrastruktur jalan kita masih sangat jauh dari apa yang kita rasakan saat ini, sehingga untuk mendatangi satu kecamatan ke kecamatan lain itu, waduh, perjuangan yang luar biasa. Untuk ke Sandaran aja kita harus pakai speed. Nah sekarang sudah ada ferry kan, bisa nyebrang di Tanjung Manis, kemudian masuk ke Susut Tengah. Nah sebelum nanti kita mengupas bagaimana generasi muda di sana terkait dengan pilkada, saya ke Willy dulu. Saya ke Chris dulu. Willy. Will. Kan Willy kan kebanyakan berkutat di kota nih. Iya kan, membantu teman-teman. Tentu saja mendekati kaum milenial yang ada di Kota Sangatta.
apa pandangan mereka terkait dengan sosok pemimpin yang akan berlaga di pilkada? Ya, baik Om. Terima kasih sebelumnya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Om WP sudah memberikan kesempatan untuk kami anak-anak milenial Gen Z untuk menyampaikan bagaimana pandangan kami tentang kondisi pilkada hari ini. Nah, melanjuti pertanyaan Om WP terkait bagaimana pandangan teman-teman Gen Z, teman-teman milenial terhadap kontestasi pilkada hari ini. Kebetulan Om, saya juga berkutat di Divisi Millennial Army. Oh. Ya, Divisi Millennial Army yang memang menjangkau begitu banyak teman-teman komunitas pemuda. Iya. Hari ini kami menjaring teman-teman komunitas pemuda yang ingin sekali mengenal bagaimana sosok Pak Ardiansyah dan Pak Mayunadi. Termasuk hari ini kami datang ke teman-teman komunitas pemuda disabilitas. Disabilitas yang mungkin hari ini banyak orang yang melihat disabilitas itu apa. Betul. Tapi di pandangan kami melihat bahwa disabilitas adalah kelompok pemuda yang mereka punya suara juga, berhak untuk didengar. Selanjutnya kami ke komunitas-komunitas pemuda, cosplayer Jepang, yang pecinta-pecinta anime dan lain-lain, komunitas-komunitas pemuda lintas Sulawesi Utara, Manado, dan lain-lain. Dan ketika kami datang ke mereka membawa nama ARMY, mereka dengan sangat antusias menyambut baik Om. Karena yang pertama mereka melihat bahwa sosok Pak Ardiansyah, sosok Pak Mayunadi di mata mereka adalah orang-orang baik. Ya, termasuk kalau kita melihat sosok Pak Mayunadi adalah representasi dari teman-teman anak muda hari ini, begitu. Jadi kami datang ke mereka menceritakan bagaimana program-program yang ada di ARMY. Mereka dengan sangat menyambut baik dengan apa yang kami sampaikan. Begitu. Kan biasanya tuh, Chris, kalau kita menghadapi kawan-kawan dari generasi milenial itu biasanya kan mereka cuek-cuek aja tuh terhadap atau terkait dengan perhelatan politik. Betul. Tetapi ketika Chris tadi membicarakan kronologis ketika menghadapi mereka itu ada kemajuan di Kota Sangatta ya, terkait dengan bagaimana antusias mereka terhadap perhelatan politik yang kita akan saksikan pada tanggal 27 itu. Iya, betul Om. Karena memang hari ini seperti yang Om katakan tadi, memang kebijakan-kebijakan politik hari ini itu lahir dari keputusan-keputusan dari pemimpin-pemimpin kita. Nah, hari ini mereka sangat antusias bagaimana melihat Pilkada Kutim ini karena mereka merasakan sendiri. Sampai saat ini mereka difasilitasi Om. Contohnya dari teman-teman yang cosplayer, mereka berterima kasih karena sampai saat ini pemerintah melihat mereka sebagai komunitas pemuda yang ada di Sangatta. Sebelumnya mereka merasa bahwasanya mereka perlu dilihat. Akhirnya hari ini mereka sangat berterima kasih. Artinya bahwa pemerintah hadir di tengah mereka. Betul. Akhirnya menyadari bahwa ketika pemerintah hadir di tengah-tengah kaum milenial yang tadi apatis istilahnya yang bergelut dalam komunitas cosplayer itu, mereka kita ini perhatikan nih. Betul. Kan? Nah, kan ada juga tuh, enggak lah, saya mungkin absen dulu lah di pilkada ini, atau ntar kalau ada sesuatunya baru saya pilih. Bagaimana? Apakah ada bahasa atau kata-kata begitu yang disampaikan? Ada ya? Jelas itu pasti ada. Karena mereka memang hari ini kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang ada juga kelompok-kelompok pemuda yang memang apatis dengan politik, underestimate dengan politik. Mereka sudah menyerah duluan dengan kalimat politik karena menurut mereka politik ini hanya jadi konsumsi untuk orang-orang dewasa saja. Kalangan elit saja. Betul. Padahal kalau kita boleh menelisik bahwasanya produk-produk kebijakan hari ini yang kita rasakan di kehidupan kita sebagai itu, anak muda itu kan itu produk politik. Dan saya jelaskan itu ke mereka. Akhirnya mereka terbuka pikirannya. Oh ya betul juga,
Karena hari ini anak muda tidak boleh yang namanya anti dengan politik. Betul. Begitu. Betul. Ya. Ya, kenapa banyak anak muda anti politik? Atau sebagian anak muda anti politik itu ya bukan karena disebabkan anak mudanya itu yang memang tidak mau melek terkait dengan politik itu. Itu juga banyak disebabkan karena memang politisi-politisi kita tidak melakukan pendekatan kepada anak-anak muda itu, sehingga anak muda itu seakan-akan kita nanti ini hanya dilirik pada saat ada maunya kan begitu, pada saat misalnya mau pileg atau mau pilkada. Tetapi ya ini luar biasa yang dilakukan Chris dan teman-teman itu ketika memang terjun langsung ke mereka tuh memberikan pemahaman, ada edukasi di situ, Ada edukasi. bahwa kalau kehidupan anak muda itu bagus ya kita harus bangkit bersama. Betul. Hari ini kalau saya bilang pemuda ini harus berkolaborasi. Iya. Kita tidak boleh dengan individual melihat politik ini sebagai satu hal yang tidak menarik. Makanya harus pemuda-pemuda ini harus berkolaborasi untuk hadir. Nah, makanya Om, kebetulan juga hari ini kami di Divisi Milenial mencanangkan yang namanya Andai Aku Jadi Bupati. Ya, luar biasa. Mungkin Om Pepe sudah dengar bagaimana program kami berjalan. Andai Aku Jadi Bupati adalah bagian program yang kami canangkan dari Divisi Milenial. Kami mau mengajak teman-teman anak muda yang ada di Kutai Timur untuk menyuarakan aspirasinya. Kami mau teman-teman anak muda ini memberikan aspirasinya untuk pembangunan Kutai Timur. Dan alhamdulillah banyak yang tertarik dengan itu. Banyak anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang menyambut baik program itu. Kami kemarin baru selesai seremonial dari kegiatan itu dan diikuti oleh anak-anak pemuda mewakili milenial, Gen Z untuk menyampaikan pendapatnya. Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Aku mau jadi bupati. Andai aku jadi bupati. Andai aku jadi bupati. Betul. Jadi semua pikiran, perasaan terkait apa yang harus dilakukan oleh bupati itu yang duka. Betul. Karena kan percaya Om, anak-anak muda sekarang itu anak-anak muda yang kreatif. Mereka bisa membangun daerahnya melalui pemikiran mereka. Kita tidak membatasi. Siapapun bisa menjadi bupati dan siapapun bisa memberikan idenya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya gagasannya. Gagasan yang bisa menginspirasi daerah-daerah lain. Atau kemungkinan daerah lain tidak ada gerakan yang seperti itu. Tetapi ini kita menganggap bahwa Kutim ini merupakan star satu-satunya program Andai Aku Jadi Bupati itu satu-satunya dan baru dijalankan di Kutai Timur. Luar biasa. Tadi kan sudah dicerita tuh ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh di desa-desa ya kan, apalagi desa apa tadi tuh? Soren itu kan? Desa Presisi termasuk pengembangan. Baru kali ini ada bupati yang berkunjung ke sana dalam konteks pilkada. Betul. Iya kan? Betapa luar biasanya mereka tuh. Betul. Jangan-jangan dipotong kampayau di sana tuh. Dulu kalau kita ke daerah-daerah begitu itu, ada yang mau datang nih dari kota kan? Mereka malamnya sudah berburu payau itu. Iya kan? Itu. Nah, bagaimana keadaan pemuda di sana tuh yang Pak Mi amati terkait dengan aktivitas politik yang ada di Kota Sangatta? Pemuda khususnya desa yang tidak penting. Sebelumnya itu Om tadi saya ingin menyinggung terkait tentang potong payau ya. Potong payau. Ada satu desa juga Om, yang dimana ketika Banti Bapak Ardiansa menang, dia berjanji untuk potong sapi. Untuk potong sapi ya? 2 sapinya Om. Luar biasa. Sesuai dengan nomornya. Nomor 2. Ada satu desa begitu ya? Masyarakat yang ngomong. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang ngomong. 1-2 desa dong. Berjanji kalau Pak Ardiansa menang kita bakal syukuran 2 desa. 2 desa itu motong 2 sapi. Luar biasa. Makanya Kutim ini selain banyak sukunya, ketika TRI menang kita bakal tidak hanya sukunya tapi syukuran Om. Syukuran ya. Luar biasa. Nah, terkait dengan pertanyaan Om tadi. Kita kan sudah mendengar dari Willy tadi
bergerak di teman-teman generasi milenial, kemudian generasi Z yang ada di kota ini, ya kan biasanya memang tuh di kota itu yang mendominasi itu, Betul. apalagi yang berhubungan dengan teknologi, ya kan, media sosial dan sebagainya. Nah, kalau di desa-desa bagaimana pandangan mereka terkait dengan perkembangan politik pilkada yang ada di daerahnya? Oke, baik. Kalau kita lihat di kota kan, terutama di Sangatta, dan Pesatu khususnya ya, kan, mayoritas masyarakat ya lumayan sangat melek politik gitu ya. Karena bisa dilihat dari lingkungannya, lingkungan yang gimana, kalau kita lihat di sosial media kah, ataupun di mana-mana terpasang baliho begitu banyak, baik ketika pileg ataupun juga pilkada ini. Gitu. Nah, tapi kalau kita balik ke sana, ya mau tidak mau ya ada namanya penurunan terkait tentang ketertarikan terhadap politik. Gitu. Yang dimana kalau kita lihat ya mayoritas masyarakat di sana mengatakan siapapun bupatinya yang penting bagaimana cara kita bisa hidup, Om. Gitu, sangat miris, Om. Sangat miris, betul. Sangat miris sekali. Padahal terkait tentang bagaimana perkembangan infrastruktur, bagaimana keterserapan tenaga kerja, habis itu juga terkait tentang lingkungan pekerjaan yang pertama, itu kan juga salah satu hal yang dimana itu didukung oleh pemerintah. Nah, ini kasus yang menarik terkait dengan itu. Kan pernah juga ada salah seorang kepala desa di sini podcast kan. Tapi kita tidak bicara masalah ARMY waktu itu. Kita hanya bicara bagaimana tokoh ini, kepala desa ini untuk memberikan surat perintah kepada RT dan dusunnya agar supaya bagaimana menangkal money politik. Nah, ada pertanyaan yang saya timbulkan waktu itu bahwa banyak masyarakat kita itu kan sangat acuh tak acuh terkait dengan perhelatan politik. Mereka bilang ya kalau mereka bupati ya tetap aja kita begini. Tetap aja itu seperti biasa. Iya. Padahal mereka tidak paham bahwa kebijakan terkait dengan masa depan mereka, iya kan? Kan tidak mungkin tuh anak-anak muda sekarang yang ada di desa-desa itu begitu misalnya selesai SMA ngikuti kebiasaan orang tuanya untuk apa istilahnya itu? Bertani kemudian menohok sawit, iya kan tidak mungkin itu. Nah, semua itu kan kembali ke persoalan siapa bupatinya. Apakah bupatinya memang betul-betul berpihak kepada masyarakatnya? Iya kan? Nah, kalau memang juga ada persoalan tuh, Mi. Kalau kita ngomong visi misi, mereka pasti bukan nggak paham, nggak ngeh gitu. Nggak ngeh. Betul. Iya kan? Nah, padahal di visi misi ARMY kan kita tahu tuh bahwa Ardiansah Sulaiman di 5 tahun ini itu sudah mempersiapkan pondasi dasar untuk menuju ke tim hebat di tahun 2045. Betul sekali. Nah, kalau ini diberikan pemahaman kepada masyarakat desa, ya kan, khususnya kaum milenialnya itu, saya pikir akan bangkit semangatnya. Oh, ternyata politik begini ya. Betul. Tetapi memang harus dibuktikan juga dengan janji-janji yang telah dijanjikan oleh calon bupati yang kemudian menjadi bupati ke depan. Makanya saya kan tertarik tuh ada program desa hebat dari Pak Ardiansah Sulaiman. Saya pikir ini harus di backup ini program ini. Nah, Mi, lalu apa jawaban misalnya, Mi, ketika berhadapan dengan mereka dengan bahasa tadi itu? Iya, bahasa tadi ya. Iya, saya sampaikan yang dimana tentu sangat menohok bagi saya gitu ya. Iya. Wah, ternyata masih juga ada masyarakat yang merasa bahwa yang penting kalau bahasanya yang penting hidup gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya kalau kita rasakan di kota kan ternyata kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Gitu. Termasuk ketika saya baru lulus bisa dapat kerja, satunya keterbaikan pemerintah membuka lowongan kerja seperti itu. Nah, ketika mendapat jawaban tersebut ya saya menyampaikan ketika adanya pemilihan bupati yang dimana bupati ataupun wakil bupati yang dimana ketika kita memilih yang tepat otomatis tuh bakal kebijakannya bakal kita rasakan. Seperti contoh di tahun 2020 ketika Pak Ardiansah memulai awal sebagai bupati itu APBD-nya kita tahu kan sangat rendah, 3,4 triliun di sini, 3, hampir 5 triliun, 3,5 gitu kan. Nah, sedangkan ketika sampai saat ini menyentuh angka 14 triliun. Iya, hampir 15 triliun malah. Sangat luar biasa, ya.
kenaikannya hampir 200 sampai 300% gitu. Betul. Nah, itu contoh yang saya sampaikan dan juga melihat terkait tentang jalan poros desa. Yang dimana Sang Saka khususnya, yang waktu kebetulan saya diskusi sana, yang awalnya dulu listrik belum terjamak, alhamdulillah bisa listrik terjamak sampai bahkan 24 jam, dan bahkan desa yang dikunjungi tersebut waktu melakukan kampanye itu sedang dilakukan survei oleh PLN. Yang dimana PLN melakukan survei berapa jumlah penduduknya dan berapa rumah gitu. Iya, berapa rumah dan seberapa layak untuk mendapatkan listrik seperti itu. Dan saya sampaikan hal itu. Ketika nanti kita memilih bupati benar, otomatis desa ini bisa mendapatkan listrik sebanyak 24 jam selama. Iya, dan itu kan sudah dibuktikan Pak Yesus Sulaiman, ya kan, selama 3 tahun, 4 tahun kepemimpinan beliau menjadi bupati kan. Beliau melakukan pendekatan kepada PLN itu, betul. Sehingga ya mungkin hanya sekitar berapa 10-20% lagi tuh. Betul. Desa kita yang belum teraliri listrik. Iya. Ditambah lagi ada satu program yang menyentuh dengan masyarakat desa sana. Contohnya ya 1 RT 250 juta. Gitu ya. Yang dimana kalau kita lihat bagaimana bangganya masyarakat ketika nanti mendapatkan 20 juta bisa digunakan untuk semacam pelatihan kan, ataupun juga ketersiapan masyarakat untuk menghadapi perkebunan, pertanian sekitar sana gitu ya. Karena mayoritas sana rata-rata petani gitu. Betul. Yang dimana kalau misalnya kita di sana ada pembelajaran terkait tentang pelatihan berbagai macam sistem pertanian mungkin sangat membantu gitu. Ataupun juga dana tersebut bisa digunakan untuk pengecoran jalan sangat membantu juga gitu. Yang dimana ya hal itu sangat saya sampaikan yang dimana itu sangat akan mempengaruhi terkait tentang siapapun pemerintah yang terpilih gitu. Nah, kalau Bapak pengen maksud saya teman-teman pengen merasakan hal itu ya pilih nomor 1 kuncinya. Nomor 2 Mas. Nomor 2. Ini terlalu bersemangat. Luar biasa. Maksudnya itu nanti nomor 2 akhirnya yang menjadi nomor 1. Betul. Maksudnya Asmi tadi begitu tuh. Ayo minum. Terus silakan minum tuh. Ada air putih. Nah, Will. Saya dengar juga Willy juga menginisiasi beberapa anak-anak muda, ya kan, termasuk influencer ya, iya kan, untuk ikut aktif di bidang media. Itu menarik tuh. Ya, jadi hari ini influencer kita libatkan dalam proses bagaimana program-program ARMI ini bisa disampaikan ke masyarakat lebih luas, termasuk kita menjangkau anak-anak milenial dan Gen Z. Hari ini milenial dan Gen Z adalah pengguna media sosial juga yang besar juga, termasuk di Sangatta di Kutai Timur. Nah, kami menggunakan influencer untuk membagikan ini loh program-program ARMI, ini loh ketika ARMI duduk nanti seperti ini loh, dan itu mendapat sambutan baik dari teman-teman Gen Z dan milenial. Bahkan uniknya teman-teman influencer ini menawarkan diri. Karena apa? Mereka sangat berterima kasih. Karena diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk berkarya. Sampai seperti itu hari ini. Tapi culas nih Chris. Coba Om dijadikan influencer juga. Om kan sudah jelas ini. Iya kan. Jangan-jangan Om apa? Saya khawatir Chris itu kan Om sudah kolonial itu. Wah, enggak loh Om. Termasuk dengan adanya podcast ini menjadi satu program yang anak muda banget. Anak muda sekarang itu mendengar podcast, lebih mendengar yang namanya konten-konten audiovisual, termasuk podcast. Gitu. Nah, ke depan itu saya ini sebenarnya sangat kekurangan narasumber tuh dari kalangan anak muda. Padahal kalau kita ngobrol di sini banyak biasa gagasan-gagasan yang tiba-tiba muncul tuh yang bisa dilihat anak muda. Oh ini bisa saya lakukan. Betul. Nanti. Nah, ke depan bukan hanya karena ini ada urusan ARMI ya tetap nanti Chris, ini kita ngobrol begini di podcast ya. Siap. Mas Asmi kita ngobrol ini sehingga
kita sering muncul di podcast itu banyak manfaatnya sebenarnya. Betul. Manfaat pertama itu ini adalah media untuk pembelajaran juga sih. Bagaimana kita berbicara di depan publik. Ya kan? Semakin sering kita berbicara itu kan keterampilan yang kita miliki itu semakin tumbuh tuh. Ya. Sehingga tidak kaku ketika kita bicara di depan publik. Ya, ini kan ditonton publik nih. Betul. Iya kan? Kalau kita tidak punya keterampilan berbicara, ya kebetulan Om ini dulu kan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Ujung Pandang gitu. Itu 3 SKS loh itu. 3 SKS. 3 SKS loh itu. Keterampilan berbicara, keterampilan menulis, kemudian juga ada namanya keterampilan mendengar gitu. Nah, kenapa itu? Kadang Om berenung, oh ternyata mata kuliah itu dulu bermanfaat sekali untuk sekarang ini. Adanya podcast. Kemudian kita menulis status di Facebook, oh ini keterampilan menulis nih. Nah kemudian kita menganalisis apa yang disampaikan orang terhadap sebuah kasus, oh ini keterampilan mendengar nih, iya kan? Iya. Nah ini dimanfaatkan semua. Kalau kita tidak sering mengasah apa yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, akhirnya nanti kalau ketemu atau misalnya siapa tahu ya besok lusa kan kita tidak bisa menyatakan tidak mungkin misalnya Bung Kris ke depan akan jadi calon bupati atau wakil bupati atau Ahmi. Kemudian ada debat lalu sibuk sendiri kan orang ketawa nanti sibuk sendiri seakan-akan apa ya pintar padahal bungul kan. Kan kita tidak mau begitu. Kenapa begitu ya? Karena memang kita tidak terbiasa berbicara. Ya. Kemudian kan ada juga orang berbicara begini. Dia seakan-akan ingin menjadi ditonton orang itu, wah ini intelektual banget nih. Banyak istilah-istilah yang keluar. Padahal istilah itu terkadang tidak sesuai dengan konteks kalimat yang disampaikan. Bahasa biasa aja lah. Bahasa kampung ya, bahasa seperti kita seperti ini. Kan banyak juga tuh podcast saya lihat di daerah tuh. Wah, ingin ikut dialek Jakarta. Nggak usah. Iya kan? Kalau bisa dialek kita sendiri. Tidak usah wah mentang-mentang kita agar populer di podcast kita. Ente, aduh itu bukan bahasa kita tuh, itu bahasa orang lain di sini. Bahasanya orang Jakarta tuh. Iya. Iya kan? Iya, kalau perlu ya kita ngomong ya bahasa pian. Iya kan? Atau ulun. Itu bahasa-bahasa atau bahasa lokal Kutai ya bisa semua dikembangkan tuh di podcast tuh. Sehingga ada muatan lokal di setiap dialog kita di podcast itu. Nah, Smi, ini pasti gerakan yang dilakukan Asmi dan kawan-kawan, kemudian Kris dan kawan-kawan itu kan nanti orientasinya pasti ingin terjun ke dunia politik. Bukan hanya sekedar sebagai pekerja politik, ya kan? Akan tetapi bercita-cita misalnya ingin menjadi calon anggota DPRD. Karena biasa tuh kalau orang sudah menjadi calon anggota DPRD, ya itu sudah punya mimpi lagi tuh. Wah, saya nanti mau jadi calon wakil bupati nih. Nah, kira-kira ada nggak tuh di mimpi ya, katakanlah mimpi antara Asam ya? Iya, betul. Asami dengan Kris untuk mungkin periode ke depan belum, tapi periode berikutnya untuk menjadi calon anggota DPRD. Gimana? Saya dulu ya? Iya. Oke. Kalau saya sih Om, hari ini saya menjalani apa yang saya jalankan dulu. Kesempatan-kesempatan baik itu yang ada, saya manfaatkan saja. Kedepannya tentunya kita pengen hidup kita menjadi lebih baik. Dan termasuk kalau misalnya ada rezeki di sana, kenapa tidak? Ya, seperti itu sih Om, kalau saya. Iya. Karena kan biasanya begini, sayang juga tuh misalnya kalau kita hanya sebagai pekerja politik, iya kan? Kita hanya mengikuti keputusan para senior, kan sekali-sekali melompat tuh. Kita tidak usah berpikir, saya tidak punya duit. Karena bagi Om itu orang yang jadi di DPRD itu bukan karena faktor duit, iya kan? Kalau ukurannya duit, banyak juga yang habis duitnya nggak jadi kan? Itu. Tetapi
bagaimana pendekatan kita ke masyarakat. Betul. Sebenarnya itu yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang, ya, untuk menuju, ya katakanlah 5 tahun ini belum dulu, belajar dulu Iya. kan. Masih panjang. Beradaptasi lah dulu ya kan. Tetapi mulai dari sekarang tuh dekati masyarakat, dekati orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya di RT-nya situ sudah ada, pasti di basis kedua atau di baris kedua atau lapisan kedua itu ada tokoh-tokoh masyarakat di situ yang didengar masyarakat. Dekati mereka. Kalau perlu gali apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan itu yang anak-anak muda harus perjuangkan. Diperjuangkan kemana? Diperjuangkan kepada bupati yang diperjuangkan untuk jadi bupati. Kan kayaknya situ kan? Itu. Nah, gimana kalau Asami? Kalau saya untuk kedepannya, saya berusaha untuk kedepannya tetap bermanfaat bagi sekitar ya. Iya. Kalau kita melihat dari Al-Quran kan hawa nanas apa yang dimana sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi sekitarnya gitu ya. Iya. Karena kalau saya dimanapun peluangnya bakal asal itu menuju kebaikan, saya bakal masuk ke peluang tersebut. Yang dimana harapannya peluang itu adalah peluang yang bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Yang dimana saya saat ini ketika mengikuti kampanye, terkhusus ketika saya mengikuti selama mengikuti Pak Bupati, saya menjadikannya beliau sebagai tokoh saya. Yang dimana kebaikan beliau, bagaimana agamis beliau menjaga sholatnya, ataupun juga di mana beliau usia yang tidak muda lagi, masih semangat untuk bertemu berbagai macam kalangan. Yang dimana ketika saya ketemu dengan warga-warga, sangat sedikit sekali mengatakan hal yang negatif, akan tetapi lebih banyak positifnya. Sehingga dari situ saya merasa akan menjadi seperti beliau yang dimana memberi kebermanfaatan bagi sekitar ya, seperti itu. Ya, luar biasa anak muda ini. Jadi sudah ada tokoh yang diidolakan kan? Kalau Chris kan saya tahu tokohnya siapa yang idolakan itu. Pasti Irwan Pecah. Ya, beliau termasuk idola saya lah sekarang karena bagaimana kebijakan-kebijakan beliau sekarang yang pro sangat pro dengan rakyat. Beliau menghadirkan program-program jalan sampai ke desa-desa, membantu mana nih. Itu jadi tolak ukur saya melihat bahwasannya ini loh bagaimana menjadi seorang politik, orang yang bermain di politik seperti itu. Jadi memang setiap orang itu punya tokoh idola. Kalau Om kan tokoh idolanya SBY. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, Asami, closing statement. Terkait dengan ya tadi tuh jalan-jalan tuh dicerita tuh apa, ya kan? Kemudian mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur terkait dengan gawean kita di Pilkada 2024. Oke, baik. Terakhir Om, kalau kita melihat data data pemilih tetap, itu jumlah masyarakat yang bakal sebagai pemilih itu adalah 229.000. 297 atau hampir 298.000. Iya. Betul. Yang dimana itu mayoritas hampir lebih 50% adalah generasi milenial dan generasi Z. Sehingga sangat penting bagi kita untuk semelek-meleknya tentang politik, yang dimana tadi kita cerita tentang bagaimana pentingnya politik untuk bagi warga desa atau warga kota Om. Yang dimana kalau kita melihat jangan sampai anak-anak muda sekarang itu buta politik. Kalau kita melihat aja Om, kenapa politik penting, kita di kehidupan ini pasti berkecimpung dengan politik. Kalau kita melihat anak bayi menangis yang dimana tidak mendapatkan susu, itu salah satu politik Om ya. Politik untuk mendapatkan susu dari ibunya. Ataupun ketika anak kecil tidak mendapatkan gadget, itu udah dia menangis, itu juga salah satu bentuk politik Om ya. Sehingga kita tidak mungkin jauh dari dunia politik. Maka dari itu, ini dimana besok adalah hari terakhir, tanggal 23, yang dimana merupakan hari terakhir untuk kampanye. Yuk anak-anak muda, baik generasi milenial atau generasi Z, silahkan baca terkait tentang visi misi dari Bapak Ardiansa dan Pak Mahinadi, dan juga 50 program kerja unggulannya, yang dimana di 50 program kerja unggulan tersebut ada poin-poin yang dimana itu untuk mendukung anak muda terkait tentang ketenaga kerjaan, dibuka lapangan seluas-luasnya, pelatihan bagi anak-anak yang tidak memiliki skill bakal dilatih,
baik dia pengen jadi pekerja tambang kah, atau pekerja sawit kah, ataupun sebagai public speaker atau berbagai macam lainnya, ataupun juga terkait tentang peningkatan soft skill dan lainnya gitu. Sehingga yo masyarakat Kuta Timur, silahkan pilih ARMY nanti tanggal 27, karena hanya beliaulah yang dimana sangat mendukung untuk kemajuan pemuda khususnya menuju ke tim hebat tahun 2045. Seperti itu. Luar biasa. Yo, adik-adik ya, generasi milenial tuh. Tadi Asmi sudah katakan tuh bahwa Pak Dian Sulaiman tuh sudah meletakkan dasar di pemerintah 5 tahun ke depan itu menuju Kuta Timur hebat. Betul. Indonesia emas. Salah pilih, bisa jadi Kuta Timur tidak hebat dan Kuta Timur tidak masuk ke dalam konteks Indonesia emas, bahkan menjadi Indonesia cemas. Kemudian Chris, Ya, closing statement. sebenarnya sudah diwakili sama Azami hari ini. Luar biasa beliau ini. Iya. Tapi hari ini saya kembali mengingatkan juga bahwasanya dengan hari ini Gen Z, Gen milenial menjadi salah satu faktor penentu juga, penentu dalam pemilu kali ini di Kutai Timur khususnya. Kita jangan sampai tidak memilih di tanggal 27 November. Yang seperti kita ketahui juga di awal tadi yang dibilang sama MP, semua apa yang kita alami hari ini itu berdasarkan dari keputusan politik pemimpin kita. Maka dari itu suara kalian itu sangat berarti. Satu suara kalian itu sangat berarti. Mari kita dukung pemimpin-pemimpin kita dengan melihat bagaimana program kerja pemimpin kita, melihat apa saja latar belakang dari pemimpin kita, apa yang sudah dia perbuat ke depannya, dan itu bisa menjadi acuan kita untuk memilih nanti di tanggal 27 November. Karena hari ini saya bersama ARMY. Luar biasa. Hari ini saya bersama ARMY. Hari ini kita bersama ARMY. Hari ini Kutim bersama ARMY. Milenial bersama ARMY. Luar biasa. Anak-anak muda ini seperti apa yang Om katakan tadi, mereka adalah baru pertama kali berpengalaman untuk mengasah pengalaman di dunia politik, khususnya pilkada. Kita sudah mendengarkan cerita dari Asami bagaimana menceritakan ketika bertemu dengan masyarakat desa. Kemudian Chris menceritakan bagaimana mengajak kaum milenial di Kota Sagata, termasuk kaum disabilitas tadi itu, agar supaya ikut melek terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati 2024 di Kabupaten Kutai Timur. Dan jangan lupa, besok tanggal 23 bulan 11 tahun 2024, kampanye akbar pasangan Ardiansa Sulaiman Mahyunadi itu di depan Stadion Kedungga. Kalau saya tidak salah ingat, jamnya jam 2 siang. Ramaikan kampanye itu agar supaya kita bisa mendengar secara berulang-ulang visi misi daripada ARMY. Bukan datang untuk hanya sekedar menonton artisnya, walaupun artis itu penting sebagai penyeimbang agar kita bergembira di dalam berkampanye. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.